Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian dalam membahas 100 hadis populer. Dan kita hari ini InsyaAllah akan memasuki hadis ke-45. Boleh dibantu Ustazah Ummu Afgan, silahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakillahu khaira, barakallahu fiki. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar adab bertetangga. Dan di dalam Islam, kita tahu Islam adalah agama yang sempurna. Islam, agama kita semuanya adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang senantiasa mengatur segala sendi kehidupan umatnya dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya kita sebagai umat Islam dilarang untuk menyakiti tetangga kita. Kita diwajibkan untuk memuliakan tetangga kita. Bahkan taatnya kita kepada Rasulullah SAW dalam memuliakan tetangga kita dan tidak menyakiti tetangga kita, maka Allah akan balas dengan syurganya. Subhanallah. Jadi ini adalah amal salih yang bonusnya itu luar biasa, tidak kaleng-kalengan. Ya. Dan ketika kita sedang memuliakan tetangga kita, ingatlah bahwa ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita, sebagian dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan tetangga yang tidak baik. Ya, tetangga yang tidak baik. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk meminta berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari tetangga yang buruk akhlaknya. Allahumma inna na'udzubika min jaris su'. Min jaris su', aku berlindung kepada engkau wahai Rabbku. A'udzubika dari apa? Dari tetangga yang buruk akhlaknya. Ya. Tetangga yang buruk akhlaknya ini bagian dari musibah. Ya. Dan Islam menganjurkan kepada kita, kalau mau punya rumah, jangan dilihat tempat strategisnya, jangan dilihat indahnya tempat yang akan ditempati, tapi lihatlah dulu tetangganya. Apakah tetangga yang akan menjadi tetangga kelak ketika kita menghuni rumah kita itu termasuk tetangga-tetangga yang beriman kepada Allah, termasuk tetangga-tetangga yang saleh, atau sebaliknya yang talih, yang selalu menyakiti tetangganya, yang tidak tahu apa kewajiban dan hak tetangganya. Ya. Dan ini adalah musibah.
Dan di antara kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah SAW, adalah ketika Allah karuniakan untuknya tetangga yang baik. Masya Allah. Jadi kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari adanya tetangga yang buruk, dan kita bersyukur kepada Allah manakala Allah berikan kepada kita tetangga yang baik akhlaknya. Baik. Hadis ini teman-teman, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Ini adalah hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 46. Dan di sini kata muallif kitab Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, ja'at ta'alimul Islam tad'u ila ma fihi khairul ibad wal 'amalu ala ta'lifihim wa tarabutihim wa min dhalik al-amru bil ihsani ila al-jar wal jar huwa al-qaribu min ad-dar. Disebutkan bahwa pendidikan yang diajarkan di dalam Islam ini adalah pendidikan yang termasuk di dalamnya al-amru bil ihsani ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Berarti seharusnya ibu-ibu, anak-anak kita diajarkan di antaranya pendidikan untuk memuliakan tetangga. Jadi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan rumah tangga kaum muslimin, diajarkan. Ya. Kalau kita tidak mengajarkan anak kita bagaimana memuliakan tetangga, dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut? Pendidikan formal tidak mengajarkan berbuat baik kepada tetangga. Tetapi pendidikan formal mengajarkan adanya kebinekaan, adanya toleransi, adanya gotong royong. Dan itu lebih luas cakupannya, itu masyarakat. Padahal di dalam Islam yang perlu diperhatikan adalah tetangga. Dan yang namanya tetangga di dalam Islam, wal jar huwa al-qaribu minad dar, yang paling dekat dengan rumah kita. Kata para ulama, kalau ada kita dikelilingi oleh beberapa rumah, gitu ya. Misalnya rumahnya kita itu depannya ada tetangga, samping ada tetangga, belakang ada tetangga, maka disebut tetangga yang paling dekat, yang dekat pintunya dengan rumah kita. Ya, kata para ulama begitu. Dan yang berhak untuk mendapatkan kebaikan pertama adalah yang dekat pintunya dengan rumah kita. Ya. Jadi kalau misalnya panjenengan punya rumah pintunya hanya satu di depan saja, ya, maka tetangga yang paling diprioritaskan adalah yang paling depan. Ya. Walaupun rumahnya besar gitu ya, tetangganya ada di kanan, kiri, depan, belakang. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa tetangga itu jumlahnya kurang lebih 40 rumah dari rumah kita. 10 di depan, 10 di samping kanan, 10 di samping kiri, 10 di belakang. Berarti kalau di Indonesia ini apa? 1 RT. Hah? 1 RW. RT. Ya. 1 RT itu tetangga kita semuanya. Ya. Tapi kan kita belajarnya tetangga tuh yang dekat rumah. Ya, padahal yang namanya tetangga itu 10 di depan rumah kita, 10 di samping kita, kanan kita, 10 di samping kiri, 10 di belakang. Masya Allah. Ya, 1 RT itu tetangga semua. Ya. Dia Masya Allah luar biasa ya, tetangganya banyak. Ya, baik. Sawa'un kana minal aqarib awil ghuraba'u bil aba'id awil ghuraba'u awil urba'i al aba'id wa sawa'un kana musliman aw kafiran. Disebutkan oleh Syekh bahwa tetangga itu juga termasuk ya, di antaranya disebut tetangga baik itu yang muslim ataupun yang non muslim. Jadi kalau kita punya tetangga kita muslim, maka pelajari bagaimana beradab dengan tetangga muslim. Kalau kita punya tetangga non-muslim, berarti kita harus belajar bagaimana adab memperlakukan tetangga yang non-muslim, gitu ya. Itu semua dipelajari. Wa hadzal hadis min ashaddil ahadis fi aqibatil musii ila jirani. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqa. Wal bawa'iqa adh-dhulm wal juri wat ta'addi. Kata ulama, al-bawa'iq, di sini kan ada nih, bawa'iq. Apa sih artinya bawa'iq? Bawa'iq itu artinya adalah mendolimi. Ya.
mendolimi tetangga kita, menyakiti at-ta'addi, menyakiti tetangga kita, itu namanya zalim, namanya menyakiti, atau disebut dengan bawa'iq, jamak dari ba'iqah, ya. Dan contoh ibu-ibu yang kadang kita kurang sadari, termasuk bagian menyakiti tetangga kita, kalau kita punya ayam kita dibiarkan berkeliaran, akhirnya ya nun sewu nelek di mana-mana, ya. Sampai tetangganya baru membersihkan rumah, baru rumahnya dipel, ya 5 menit kemudian datang ayam-ayam kita. Kira-kira ada nggak kisah begitu ibu-ibu? Ada. Itu kayaknya ngangguknya tajam banget. Ada. Subhanallah. Dan ini subhanallah perlu dipikirkan baik-baik. Punya ayam, jangan sampai ayamnya ke rumah bestinya. Mungkin tetangga kita juga punya ayam, jadi ayamnya pengen jalan-jalan, ya, pengen lihat, pengen nunggu kemana, ke rumah ayam tetangga kita. Tapi masalahnya namanya ayam, ya, ayam itu kan ya kalau pengen lek, ya nelek di mana. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai ya kita punya ayam, tetangga kita termasuk bagian dari orang yang terdolimi, ya, karena ayam-ayam kita kemudian mendoakan keburukan untuk kita, ya. Doanya orang yang terdolimi itu mustajab, ya. Saya kemarin ibu-ibu mengadakan open house, saya masih ingat betul itu. Di antara door prize atau hadiah yang kami berikan kepada peserta adalah ayam kate, ya. Jadi yang dapat itu subhanallah ternyata cerita ke saya, ibu-ibu, ya, sama anaknya satu perempuan. Kata beliau, ustazah, baru kemarin ayam tetangga saya itu nelek di rumah saya, ya. Kata beliau, terus saya berdoa, ya Allah, daripada rumahku ditelekin nama ayam tetanggaku, aku pengen punya ayam aja, katanya. Subhanallah, subhanallah. Allah gerakkan satu bikin acara, ya, bikin open house. Dan Allah gerakkan, ya, pengurus yang ada di dalamnya untuk memberikan door prize ayam, dan beliau dapat ayam. Subhanallah. Allah itu zat yang maha baik ibu-ibu. Terkadang ya subhanallah, apa yang terjadi kepada kita, takdir yang Allah berikan kepada kita itu untuk mengijabah doa hamba-hambanya Allah, ya. Semalam kami pergi ke salah satu terapis yang ada di Yogyakarta. Tiba-tiba salah satu terapisnya, seorang perempuan, mendengar suara saya. Saya bilang assalamualaikum. Nah, terus yang perempuan tuh bilang ke saya, Umi, kadang panggilnya Umi, kadang panggilnya Ustazah, ya biarin aja, enggak apa-apa, ya. Ada yang mau ketemu sama antum, gitu ya. Siapa yang mau ketemu? Fulanah, perempuan sebutkan. Oh, saya sudah lama nggak ketemu sama Fulanah, katanya beliau. Baru tadi maghrib, berarti kemarin maghrib, kita tuh rasan-rasan katanya, kata perempuan ini bilang ke terapisnya, boyo saya itu dijadwalkan sekali-kali sama Umi Azizah, katanya. Subhanallah, saya izin ke suami, saya izin menemui Fulana dulu. Wallahi ibu-ibu, apa yang terjadi? Saya bertemu dengan Fulana, ya, Fulana langsung saya peluk, dan beliau nangis sejadi-jadinya. Terus kata beliau, boleh saya nangis Umi? Boleh, nangis saja, peluk, nangis ya. Terus saya bilang ini, Umi gimana, harus sabar. Dia cerita. Saya bilang, Mbak sabar. Mbak itu orang yang saat ini terdolimi. Lihat betapa mulianya Allah, betapa baiknya Allah. Ketika panjenengan berdoa, Allah gerakkan hati saya untuk datang ke sini. Subhanallah. Untuk mengijabah doa panjenengan. Lihat, begitu cepatnya Allah mengijabah doa orang-orang yang terdolimi. Maka ketika panjenengan suatu hari didolimi oleh tetangga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu zat yang maha baik, yang telah mengatur segala urusan hambanya. Ya, bisa jadi itu nggak enak untuk kita, tapi enak untuk orang lain. Ya, jadi mindset kita harus kita rubah semuanya. Oh, ternyata apa yang Allah takdirkan kepada kita itu baik untuk kita. Apa yang Allah takdirkan untuk keluarga kita itu ternyata baik untuk keluarga kita. Dan tidaklah Allah memberikan kebaikan, tidaklah Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kecuali kita semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wal muradu annal muslim yamna'u ada'uhu wa dararuhu an jarihi
Fal ida'u lil jar sababun fi mana'ihi min dukhulil jannah. Bahkan kata Syekh, ketika ada seseorang menyakiti tetangganya, itu menjadi salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang kurang menyadari ini. Ya, kita takut melakukan perzinahan. Kita takut minum minuman keras. Kita takut judi online. Kita takut pinjaman online. Tapi terkadang hati ini tidak takut ketika ternyata kita menyakiti tetangga kita. Baik dengan lisan-lisan kita maupun dengan tangan-tangan kita ataupun dengan tulisan-tulisan kita. Ya, hati-hati. Menyakiti tetangga itu cakupannya luas. Ya, bisa dengan tulisan kita nyinyirin tetangga lewat tulisan kita kirim pesan ke tetangga kita hina-hina tetangga kita rendahkan tetangga kita lewat tulisan-tulisan kita, atau kita sengaja mendatangi rumah tetangga kita untuk menyakitinya, atau kita berbuat keburukan dengan mata kita, ya, kita memandang tetangga kita dengan sebelah mata kita, itu semua termasuk menyakiti tetangga. Ya, subhanallah. Dan wa hadza tahdidun sya'id wa wa'idun 'azim. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat keras. Ya, ancaman yang sangat keras. Dan subhanallah, ada satu hadis, ya, di mana Rasulullah SAW diberikan wasiat oleh Jibril alaihissalam. Ma zala yusini Jibrilu bil jar. Jibril alaihissalam, malaikat utusannya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mewasiatkan kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya. Sampai kata baginda Rasulullah SAW, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku kira, kata Rasulullah SAW, aku akan mewarisi tetanggaku. Ya, subhanallah. Wa qawlu la yadkhulul jannah ma'nahu annahu idza kana musliman wa mata 'ala at-tauhid fa innahu la yadkhulul jannah ma'ad dakhilin al-awwalin walakinahu yumna'u min dukhuliha awwalan hatta yuhasib thumma yadkhulul jannah li'annahu syahida bit-tauhid illa an ya'fu Allahu anhu. Kata Syekh, yang dimaksud la yadkhulul jannah, tidak masuk surga itu bagi orang beriman, bukan tidak masuk surga abadan, bukan tidak masuk surga selamanya. Kalau ada orang beriman, kalau ada orang bertauhid, di dalam dirinya ada rasa beriman kepada Allah, yang dimaksud la yadkhulul jannah itu tidak masuk surga dalam kategori masuk di rombongan pertama. Ya, jadi di sini disebutkan tadi la yadkhulul jannati ma'ad dakhilin al-awwalin. Subhanallah ibu-ibu, besok di surga nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala rombongan. Ya, jadi enggak satu-satu Bu Lisa. Ya, rombongan. Masukkan duf'atul ula, rombongan pertama. Ya, Masya Allah. Yang kedua, rombongan kedua, terus rombongan. Ya. Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Di antara rombongan pertama itu orang-orang yang punya hati yang bersih. Subhanallah. Orang-orang yang hatinya itu dekat dengan Allah. Orang-orang yang hatinya itu tidak bersandar kecuali kepada Allah. Orang-orang yang hatinya itu tidak memiliki rasa dengki. Subhanallah. Maka orang-orang yang hatinya itu bersih akan dimasukkan ke dalam Allah, dipanggil duluan gitu ya. Jadi nanti kita masuk surga itu antri. Ya. Dan berdoalah kepada Allah, mumpung kita masih hidup, ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surga Engkau tanpa hisab dan tanpa adab. Ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surgamu di rombongan pertama. Ya, karena kalau harus nunggu di mahsyar, ya, bukan di mahsyar, kalau harus nunggu setelah sirat, ya, dan menunggu di luar surga itu tidak enak, ya, kepanasan. Ya, kita aja di dunia ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya di dunia nih, kita umpamakan di dunia, di luar panas 37 derajat. Kemarin kan sempat tuh 37 derajat tuh. Hari apa itu? Kami sempat lihat, subhanallah Jogja 37 derajat ya. Itu panasnya luar biasa tuh. Terus ada tempat yang nyaman, ya, ada AC-nya, fasilitasnya oke, lengkap, ada makanan yang enak, ada minuman yang segar. Kira-kira tempat tersebut menjadi buruan enggak? Menjadi tempat yang diserbu oleh orang-orang enggak yang kepanasan di luar? Pasti. Orang-orang berlomba-lomba walaupun harus membayar, ya. Dan itulah gambaran orang-orang yang akan masuk surganya Allah. Yang masih ngantri harus sabar, ya, menunggu, ya. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam rombongan ini ada di belakangnya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama kali masuk, ya, ke dalam surganya Allah itu Rasulullah SAW.
Ya, maka kita berdoa, ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara maknanya, ya Allah, jadikanlah hamba yang kelak nanti bisa murafaq. Murafaq itu bisa menjadi temannya Rasulullah SAW. Ya, murafaqat Nabi SAW. Di mana? Di dalam surga. Ya, dan kata para ulama, artinya kalau kita menemani Rasulullah SAW, itu artinya kita masuk surganya nggak jauh-jauh dari Rasulullah masuk surga. Masya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, ibu-ibu terus berdoa kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita minta ya hari ini kepada Allah kecuali kita harus minta surganya Allah. Ya, surga itu sebuah cita-cita kita semuanya. Ya, dan jangan sekali-kali wal'iyadzubillah kita minta dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Apalagi sampai menjadikan neraka itu sebagai bahan candaan. Tidak boleh. Ya, yang lagi tren zaman sekarang itu neraka itu ya jadi ejekan. Dan ini ada tegurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan agama ini ejek-ejekan. Ya, maka berhati-hatilah dengan lisan-lisan kita, dengan tulisan-tulisan kita. Pelajarilah ibu-ibu, kalau kita pengen masuk surga, maka pelajarilah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kenikmatan surga. Dipelajari. Ada dalam surah Ar-Rahman, ya. Kemudian ada dalam surah-surah yang lainnya, ya Masya Allah banyak sekali. Terutama surah Ar-Rahman itu semuanya setengahnya berbicara masalah surga. Ya, itu fughilman. Ya. Dan itu Masya Allah ya ibu-ibu. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang tidak pernah belajar apa itu surga, apa itu kenikmatan-kenikmatan surga, bagaimana dia akan merindukannya? Kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Maka kita perlu belajar tentang ada apa di dalam surga, apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu pula kita boleh belajar apa yang Allah sediakan di neraka, sehingga kita meminta kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak masuk surga yang dimaksud adalah tidak masuk surga pada golongan orang-orang yang pertama, ya kalau dia orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, boro-boro mau ngantri masuk surga, ya langsung sama Allah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan orang yang beriman ini masuk surga? Kalau dia menyakiti tetangganya setelah Allah Subhanahu wa taala menghisabnya. Allah datangkan tetangganya, ya. Kemudian nanti setelah didatangkan tetangganya, Allah bertanya, "Hei, fulan, kenapa dulu kamu nyetel musik keras-keras dangdutan?" Gitu ya. Tuh lihat tetanggamu, anaknya mau ujian, gak bisa fokus sampai harus mengungsi. Mengungsi kemana? Mengungsi ke tempat yang sepi. Ya, kenapa? Karena dia terganggu dengan suara dangdutanmu yang begitu besar, gitu ya. Nanti apa dia akan jawab apa, wallahu taala alam. Ya kalau ada dua orang ya saling bercengkrama memutuskan apa yang disengketakan, maka kata Allah, karena kamu dulu pernah menyakiti tetanggamu, ya tidak minta maaf kepada tetanggamu, berikan pahala salatmu untuknya. Padahal kita waktu itu lagi butuh pahala, ya. Dan itu subhanallah hari yang sangat mengerikan, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan banyak orang-orang di situ yang merugi, ya. Dalam bahasa Arabnya merugi itu al-muflis. Maka ditanya ya oleh para sahabat, siapa yang sesungguhnya yang merugi ya Rasulullah? Orang yang merugi di akhirat itu yang dia mengerjakan salat, dia mengerjakan zakat, dia berbuat baik kepada orang lain, dia berpuasa, tapi ternyata misalnya dia tidak bisa menjaga lisannya kepada tetangganya. Dia menyakiti orang lain, misalnya ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka nanti pahalanya habis, tidak tersisa. Subhanallah. Dan ini adalah orang-orang yang merugi. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh, wa fihi anna su'ul muamalah sabilu ilal halak. Syekh menyebutkan bahwa ketika kita bermuamalah dengan tetangga kita dalam kondisi buruk, tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya itu yang akan mengantarkan seseorang kepada halak. Halak itu kehancuran. Kehancuran artinya apa? Artinya Allah tidak ridho kepadanya. Ya, kalau Allah yang selama ini kita cari ridhonya tidak ridho kepada kita, siapa lagi yang akan kita harapkan ridhonya? Ya. Dan ingat ibu-ibu, setiap kali kita berbuat baik, ya, setiap kali kita berbuat baik kepada tetangga kita, tetangga kita belum membalas kebaikan kita, subhanallah, Allah sudah mencatat kebaikan untuk kita. Dan Allah ridho kepada
kita. Dan bersabarlah dengan subhanallah dengan ujian tetangga kita. Ya, saya punya guru muallimah di Timur Tengah. Ya, bertemu dengan kami di Masjidil Haram. Dan beliau kami kira, ya masya Allah, orang-orang penghafal Al-Quran, ya orang-orang yang setiap hari wiridnya itu Al-Quran, mutqinah, masya Allah, dan Allah berikan kenikmatan membaca Al-Quran di luar kepala, itu juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji dengan sakit, ya diuji dengan macam-macam. Termasuk beliau ceritakan, beliau katakan kepada saya, ya Azizah, ya doakan saya, kata beliau, doakan saya, doakan tetangga saya. Dia itu tetangga yang selalu menyakiti keluarga kami, katanya gitu. Lihat, sekelas syekho saja Allah uji dengan tetangga yang buruk. Nah, sampai kata beliau, kami sudah sering berbuat baik kepadanya, tapi dia senantiasa menyakiti kami, katanya. Masya Allah. Dan ini bagian dari ujian. Ya, ujian. Semua kita diuji, ibu-ibu. Ada yang diuji dengan buruknya tetangga, ada yang diuji dengan buruknya pasangan, ada yang diuji dengan buruknya keluarga dekat, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan buruknya teman-teman, ya buruknya akhlak, ya. Maka kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabarlah atas ujian yang Allah berikan. Dan ini adalah nasihat untuk diri saya terlebih dahulu. Dan tentunya tidaklah saya memberikan ini kepada ibu-ibu kecuali saya menyayangi ibu-ibu karena Allah. Ya, jadi bersabarlah bahwa di dunia ini tempatnya Allah menguji kita. Baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang arti berbuat baik kepada tetangga. Ya, dikaitkan dengan iman. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Masya Allah. Jadi hadisnya banyak. Ya, bukan hanya hadis yang kita pelajari. Dan memuliakan tetangga ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Silakan dibuka. Surah An-Nisa ayat 36. Sudah ketemu? An-Nisa ayat 36. Yang online boleh dibuka. Baik. Saya bacakan ibu-ibu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah, Rabb kita semuanya, memberikan kepada kita sebuah perintah. Apa di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabidil qurba, dan kepada karib kerabatmu. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Apa ini maksudnya? Berbuat baiklah ya kepada tetanggamu, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu artinya tetangga yang pintunya paling dekat dengan kita. Itu tetangga dekat. Tetangga jauh itu yang pintunya tidak dekat dengan kita, tapi dia masih dimasukkan dalam kategori tetangga. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah ibu-ibu, banyak subhanallah orang-orang yang sholatnya biasa-biasa saja.
ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian dia berbuat baik kepada tetangganya, akhirnya endingnya Allah menerima amal ibadahnya. Contohnya siapa? Di antara ulama yang ibadahnya diterima di sisi Allah karena berbuat baik kepada tetangga, contohnya Muwaffaq. Muwaffaq itu adalah kisah yang senantiasa harus kita ingat-ingat bareng-bareng. Ya, kenapa? Karena Muwaffaq ini menabung ya hartanya, tujuan utamanya untuk berhaji, pengen haji Bu Lisa. Muwaffaq pengen haji, mengumpulkan hartanya. Ya, pas mau berhaji, dia lihat dia mencium bau aroma yang tidak enak ya dari rumah tetangganya. Maka kemudian Muwaffaq datang ke rumah tetangganya, ada apa ini? Gitu ya. Oh, bau aroma yang tidak sedap kami cium. Dan ternyata kata tetangganya, wahai Muwaffaq, ya, kita nggak punya makanan untuk bisa kita makan, kata tetangganya. Ya, akhirnya kita masak bangkai. Ya. Dan bangkai ini halal untuk kita tapi nggak halal untuk kamu, karena kamu punya uang. Ya, bangkai ini halal karena kita darurat. Kalau nggak makan meninggal dunia, kalau nggak makan mati. Dan sesuatu yang darurat ini boleh. Ya, teman-teman berangkat ke hutan, di hutan nggak dapat makanan, daun bisa dimakan. Ada apalagi ada babi bisa dimakan. Dan itu dalam keadaan darurat saja. Darurat. Ya. Maka kemudian Muwaffaq memutuskan untuk tidak berangkat haji, membagi hartanya menjadi dua, setengah untuk tetangganya, subhanallah, setengah untuk dirinya. Masya Allah ya. Dan ketika berada di Arafah, ya, ada salah satu ulama, Ibnul Mubarak ya, salah satu ulama yang tertidur kala di Arafah. Dia memang subhanallah di Arafah itu teman-teman, kalau yang kami tahu sebelum kalau tiba di Arafahnya itu pagi, misalnya jam 7, jam 8 sudah tiba di Arafah, maka biasanya kita diarahkan untuk tidur. Kenapa? Agar nanti siangnya ba'da duhurnya pas lagi timingnya pas banget, itu nggak ngantuk. Ya. Kalau paginya melek, biasanya ba'da duhurnya malah ngantuk. Padahal yang dianjurkan orang wukuf di Arafah itu setelah zawal, setelah masuk waktu duhur. Ya. Maka salah satu ulama ini tertidur dan di dalam mimpinya beliau melihat semua yang berhaji amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima. Kecuali satu laki-laki yang bernama Muwaffaq. Subhanallah. Dan dia cari alamatnya. Orang zaman dulu ya, Masya Allah ya, mereka itu seringkali mau berangkat kemana harus ditempuh dengan jarak yang jauh kalau di situ ada faidah. Masya Allah. Nggak mikir harus keluar kota, nggak mikir harus keluar negeri. Yang penting di sana ada faidah, di sana ada pelajaran yang bisa diambil, ya maka mereka akan pergi. Bertemulah dengan Muwaffaq ulama ini dan akhirnya berbincang-bincang, apakah kamu haji tahun ini? Katanya tidak. Kok bisa belum haji tapi amalnya sudah diterima di sisi Allah. Bahkan semua yang berhaji kala itu kata beliau, ya dalam mimpi saya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu, gitu ya. Masya Allah. Kemudian Muwaffaq menceritakan sebuah kisah, ya Masya Allah, bahwa niatnya memang pengen berhaji, tapi melihat kondisi tetangganya seperti itu, akhirnya beliau memberikan setengah hartanya untuk tetangganya. Masya Allah. Artinya ibu-ibu, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita umat Islam, subhanallah, kalau kita punya niat baik dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan kita untuk beribadah dengan niat-niat baik kita, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Tahun ini banyak ya teman-teman kita, banyak di antara kaum muslimin yang ingin berangkat haji furoda, ya sudah niat jauh-jauh hari, tapi Allah belum berikan kesempatan untuk haji furoda, nggak ada pisahnya yang keluar satupun. Ya. Dan berdoalah kepada Allah yang punya niat untuk berangkat haji furoda, semoga dengan niat yang baik ini Allah telah tuliskan pahala haji. Ya amin, Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewasiatkan kepada kita berkenaan tentang jar, ya berkenaan tentang memuliakan tetangga itu sendiri. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? An Abi Hurairah qala rajulun. Nih, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha. Disebutkan ada seorang fulanah, maksudnya fulanah itu seorang perempuan, ya anonim, tidak disebutkan namanya, yang dia itu kondisinya rajin sholat, rajin puasa. Kalau malam sholat tahajud, kalau siang berpuasa. Wasaddaqatiha, dan dia termasuk ahli sedekah. Ghaira annaha tu'dhi jiraniha bilisaniha, tapi sayang dia menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Ya. Ibu-ibu pernah nggak ketemu dengan tetangga yang Masya Allah lisannya kalau berbicara dengan kita kayak cabai rawit? Pernah punya tetangga begitu? Hah? Pedes. Ya. Nggak pernah bicara tapi sekalinya bicara nyelkit. Pernah ya? Atau mungkin jangan-jangan kita yang begitu. Ya, evaluasi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu menunjuk orang lain, tunjuk pada diri kita masing-masing. Jangan-jangan saya seperti itu. Ya, berkata kepada tetangga, tapi dalam kondisi ternyata tetangga kita tersakiti oleh lisan-lisan kita. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kata beliau, ya Rabb, kata beliau, qala hiya finnar. Kata Rasulullah, perempuan itu ada di neraka. Dan subhanallah hadis ini ibu-ibu, lihatlah konteksnya. Tidak disebutkan huwa fulan. Ya, kan kalau laki-laki kan fulan. Ya. Inna fulan. Tapi di sini disebutkan inna fulana. Dan Rasulullah menyebutkan hiya finnar, artinya perempuan. Jadi subhanallah, ya, yang dimaksud dalam hadis ini yang lisannya ini kayak cabai rawit ini perempuan. Ya, subhanallah, wanita ya, muslimah. Muslimah kan berarti kan karena ada salat, zakat, ya, sedekah. Qala ya Rasulullah, ya, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Subhanallah, lihat ibu-ibu. Kemudian laki-laki ini bilang begini, ya Rasulullah, ada seorang wanita fulana yang tidak disebutkan namanya, dia salatnya biasa aja. Ya. Salatnya nggak kayak yang tadi. Salatnya biasa aja, puasanya ya biasa aja, nggak seperti yang awal mungkin puasa Dawud. Yang ini biasa aja, puasa ya biasa, sedekah ya biasa. Wa innaha tusaddaqu bil anwari minal iqti wa la tu'di jiraniha bilisaniha. Qala ya fil jannah. Kemudian kata orang ini, Masya Allah, tapi dia fulana ini dia bersedekah dengan beberapa potong susu yang dikeringkan, maksudnya keju. Fulana ini dia walaupun sholatnya sedikit, puasanya sedikit, tapi berbuat baik kepada tetangganya. Ya, dia menyedekahkan hartanya untuk tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah. Dia di dalam surganya Allah. Subhanallah. Dan ibu-ibu, subhanallah, saya bersaksi kepada Allah, tidak ada tetangga yang lebih baik yang pernah saya alami, yang pernah saya temui, kecuali tetangga-tetangga kami di Yaman sana. Ya, bagaimana tidak baik, ibu-ibu? Ya. Beliau ketika pertama kali kami datang, beliau datang ke rumah kami dan mengatakan, ya Umma Yasir, saya dulu di sana dipanggilnya Ummu Yasir, ya Umma Yasir, jangan kau beli kompor, saya punya kompor, katanya gitu. Masya Allah, tetangga saya begitu. Kamu nggak usah beli kompor, saya punya kompor, tak bawain, nanti suami saya bawa kompor ke rumahmu, nggak usah bawa kompor. Lagian kalau kamu beli kompor juga kamu balik ke Indonesia, katanya gitu. Masya Allah. Kemudian di lain hari, nggak usah beli kulkas. Kulkas saya besar, ayo main ke rumahku. Tuh lihat kulkas. Kita bagi dua ya. Ini kulkas untuk barang saya, ini kulkas untuk barang kamu. Masya Allah. Dan wallahi saya nggak pernah ketemu orang Indonesia ya menawarkan kulkasnya atau tetangganya. Ada ibu-ibu ketemu tetangga yang begitu. Ya, ibu-ibu nggak punya kulkas ditawarin oleh tetangganya. Jeng. Ya, kalau mau naruh daging kurban, ya, nggak usah beli freezer, udah taruh di rumahku. Wah. Kulkasku adalah kulkasmu. Waduh, Masya Allah. Freezerku adalah freezermu. Wah. Ibu-ibu ada yang pernah ketemu? Saya kasih hadiah. Kalau ada orang yang begitu tetangganya luar biasa begitu ada. Ini ada hadiah dari Muhsinin. Ada yang punya mana? Ditawari. Hah? Ditawari oleh tetangganya. Apa kata tetangganya? Oh, Masya Allah. Pegang tuh tetangganya. Berbuat baik, doakan tetangganya. Masya Allah, nanti hadiahnya diambil. Ada berapa ini hadiahnya Bu Suatun? Satu. Tar dulu ya. Satu, ada dua. Masya Allah, mau diambil sekarang apa nanti? Oh, nanti ya, dan nanti diambil ya, ada dua. Masya Allah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk Muhsinin yang telah memberikan hadiah untuk saudaranya, membahagiakan saudaranya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Itu masih ada tuh orang begitu. Masya Allah. Terus jenengan naruh daging ke sana. Iya, katanya. Tapi dari sekian banyak jamaah hanya satu. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kami tuh merasakan itu ya, Masya Allah. Di selama kami di Yaman, itu kami nggak punya freezer. Dan kami dipinjemi kulkas kecil, saya masih ingat. Itu pun punya tetangga saya. Ya, dipinjemi. Nih, barangkali kamu mau minum air dingin. Karena kalau di Yaman tuh panas tuh sampai 40, 43. Tuh rasanya kalau siang-siang minum air dingin rasanya gitu ya. Atau buat naruh sayuran katanya.
Kami dipinjemi kulkas kecil. Subhanallah, tetangga kami. Masya Allah. Dan kami masih merasakan ibu-ibu, tetangga di Yaman tuh kalau masak, nah ini juga sunnah, bagian dari sunnah. Masak sup gitu ya, atau biasanya kami sebut marak. Marak itu bukan gulai ya, sup kambing. Ya, di situ dikasih warnanya biasanya kuning, kalau di sana dikasih hawar. Hawar itu bumbu Arab yang biasanya ibu-ibu mungkin kari, orang Indonesia nyebutnya kari. Maka kami masih merasakan ya, tetangga itu bikin banyak dan kami dibagi satu mangkok. Ya, ada kuahnya, ada dagingnya. Ya, walaupun dagingnya tidak banyak tapi ada kuahnya, ada dagingnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau kamu masak kuah diperbanyak kuahnya, katanya gitu ya. Ya, kalau kita orang Indonesia kuahnya banyak, dagingnya sedikit, kira-kira ada yang nyinyirin enggak tetangganya? Ya itulah bedanya kita bertetangga dengan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bahkan subhanallah, saya masih merasakan mereka itu baik sekali ya, Masya Allah. Kalau di Indonesia Bu Suatun, orang Ramadan, orang berbagi makan kepada tetangga itu biasanya untuk berbuka. Gimana? Kita masak kolak banyak bagi tetangga. Kita masak apa Bu? Orang Indonesia gorengan kan? Ya banyak bagi tetangga. Kalau di Yaman, kami tuh sering sekali, Masya Allah, kalau pas waktu sahur tuh dibagi makanan oleh tetangga. Masya Allah. Jadi sahur itu diketuk-ketuk. Ya, nih makanan untuk sahur gitu ya, Masya Allah. Ya, ini Masya Allah, Allah tuh dat yang maha baik. Allah dat yang maha baik. Ya, Masya Allah. Dan kami senang sekali dengan tetangga-tetangga kami. Bahkan Masya Allah, tetangga 1, 2, 3. Tiga tetangga kami. Jadi rumah saya di sini, kanan tetangga saya, depannya tetangga saya lagi. Kita empat komplek itu, 4 rumah itu. Subhanallah, ya, tiga-tiganya Allah pertemukan. Yang satu ketemu di Madinah, Masya Allah. Yang 2 ketemu di Mekah, hajian di tahun yang sama, Masya Allah. Jadi tahun kemarin 2 tetangga saya hajian bareng, Masya Allah. Dan wallahi kami jumpa di Mekah, Masya Allah. Allah dat yang maha baik. Allah dat yang maha baik, Masya Allah. Itulah tetangga yang mulia. Allah persatukan hati-hatinya, subhanallah. Dan mintalah kepada Allah agar Allah berikan tetangga yang baik. Ya, kenapa? Karena tetangga yang baik itu nikmat, ibu-ibu. Tetangga yang baik itu apa? Nikmat. Sebaliknya tetangga yang buruk itu tidak nikmat dan merupakan musibah di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, berdoalah kepada Allah semoga tetangganya Allah berikan ya hidayah, petunjuk kalau kita hari ini diberikan tetangga yang tidak baik. Baik. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ibu-ibu, ya, bahwa sesungguhnya syaitan ketika mengganggu anak Bani Adam itu dengan segala cara. Syaitan mengganggu anak Bani Adam itu dengan segala cara. Ada kalanya syaitan tidak bisa mengganggu anak Bani Adam kalau dia mengganggu untuk keluar langsung dari Islam. Tapi syaitan mengganggu anak Bani Adam diantaranya adalah untuk tidak berbuat baik kepada tetangganya. Ya, ini termasuk bagian dari gangguan syaitan. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu, kalau ternyata waliyadubillah kita sudah bagus sholatnya, kita sudah bagus puasanya, kita juga penuntut ilmu, tapi ternyata kita tidak mampu berbuat baik kepada tetangga kita, maka itu artinya kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penting bagi kita ibu-ibu untuk membuat project. Saya sering mengatakan bikinlah project dengan anak-anak kita, bikin project. Apa di antara proyek akhirat yang kita bisa buat bersama anak-anak kita, ibu-ibu, yakni berbuat baik kepada tetangga kita. Bagi-bagilah apa yang bisa kita bagi. Kalau Allah Azza wa Jalla berikan sesuatu yang lebih kepada kita, bagi tetangganya. Ya. Dan ini merupakan jariyah bagi orang tua yang telah membiasakan anak-anaknya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Dan kami juga mendapati anak-anak tetangga kami di Yaman, ya Masya Allah, mereka itu berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada tetangganya. Pernah pada suatu hari, saya punya tetangga, Masya Allah anaknya banyak, ya Masya Allah. Ya, anaknya banyak, di antara kelebihan yang Allah berikan itu melahirkannya cepat gitu ya. Masya Allah. Tahu nggak ibu-ibu apa yang tetangga kami lakukan? Waktu tetangga saya itu lahiran anak banyak itu. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah memberkahi beliau. Ya, dalam usianya, dalam anak keturunannya. Maka anak tetangga kami diperintahkan oleh ibunya untuk menjaga anak-anak tetangga kami selama tetangga kami melakukan proses persalinan. Masya Allah. Jadi kalau kita kan kadang butuh bantuan ya untuk menjagain anak-anak.
Dan kita kadang pakai wah, ya kalau mau minta bantuan ke tetangga kita. Tapi kalau di sana sebelum orang yang meminta bantuan itu tetangganya menyalurkan atau memberikan tawaran, ya nanti anak-anaknya jenengan biar diurus sama anak-anakku, dah kamu berangkat aja persalinan, ya. Dan subhanallah Ustaz Afgan, kalau kita pengen merasakan kebaikan orang Yaman, berangkatlah ke Yaman. Selama kami di sana, dan saya melahirkan 2 anak di sana. Anak pertama lahir di ibu kota Yaman waktu itu, ya. Yang kedua lahir di sebuah tempat di Yaman. Kami 2 pekan, ya saya dan suami itu tidak boleh masak, ya 2 pekan setelah melahirkan. Siapa yang memberikan makan? Tetangga bergilir, masya Allah, pagi siang sore, ya masya Allah. Dan itu kebaikan orang Yaman, subhanallah. Dan saya bersaksi bahwa benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-hikmatu minal Yaman, ya hikmah itu asalnya dari Yaman. Dan kata para ulama, hikmah itu bisa berbentuk kebaikan, bisa berbentuk juga ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang berakhlak, ya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik kepada tetangga-tetangga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita manakala Allah berikan ujian dari tetangga-tetangga yang tidak baik. Ya, dan takutlah kepada Allah ibu-ibu manakala kita punya rumah ternyata ada tanah kita yang nyerobot tanah tetangga kita. Nah, ini nih perlu digarisbawahi. Ada pohon kita yang akhirnya menjulur ke rumah tetangga kita. Ya, ini bentuk kezaliman yang kadang tidak disadari oleh kita warga Indonesia. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan tetangga-tetangga kita, ya didoain tetangganya ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya jika ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.